رضاك عنه كما تحب وترضى له دائما أبدا عدد معلوماتك ومداد كلماتك ورضا نفسك وزنة عرشك أفضل صلاة وأتمها وأكملها كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون عنه وفيهم عنا وفيهم برحمتك أرحم الراحمين. اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته وأحينا على سنته وتوفنا على ملته وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه غير خزايا ولا نادم ولا مبدل ولا فاتن ولا مفتون آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه التذكرات في أحوال الموت وأمور الآخرة إلى أن قال باب متى تنقطع معرفة العبد من الناس في التوبة وبيانها وفي التائب من هو. Kemarin minggu kemarin dijelaskan tentang taubat dan siapa orang-orang yang benar-benar bertobat di antara yang orang-orang yang bertobat, enggak? Masih dalam bab yang sama tentang taubat juga. Wa qala Abu Bakrin al-Warraq halaman 42. Wa qala Abu Bakrin al-Warraq at-taubatu an takuna nasuha. Taubah itu hendaklah taubah yang benar-benar taubat, ya, dan taubat-taubatan. Wa huwa an tadhiqa 'alaika al-ardu bima rahabat. Itu dengan sempitnya kita rasakan dunia ini yang begitu luas, ya. Kalau orang yang bertobat itu dengan ini penyesalan, yang penuh penyesalan dengan ini. Makanya kan kemarin disebutkan 4 syaratnya itu baru diterima. Taubat yang berkaitan dengan hakullah subhanahu wa ta'ala. An-nadamu bil qalbi, ya. Artinya penyesalan dari lubuk hati yang paling dalam. Wa tarkul ma'siyati fil hal, meninggalkan kemaksiatan itu saat itu juga, seketika itu juga, jangan ditunda-tunda, ya. Wal azmu ala alla ya'uda ila mithliha, dan bertekad dia jangan sampai kembali kepada seperti yang pernah dilakukan, dosa-dosa yang pernah dilakukan. Dan yang keempat, wa an yakuna dzalika hayaan, dan yang demikian itu dilakukan karena apa? Karena malu terhadap Allah Subhanahu wa taala dan takut dari siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di sini Abu Bakar al-Warraq mengatakan apa? Seorang ahli sufi ini, at-taubatu an takuna nasuhan wa huwa an tadiqa 'alaika al-ardu. Taubat itu menjadi dia benar-benar taubat yang nasuha adalah kalau sudah merasakan dunia itu sempit, dunia begitu luas, merasakan sempit karena penyesalan, ya, yang kemarin dia pernah melakukan yang dosa-dosa yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan itu dirasakan dengan sangat menyesal. Maka dari itu dunia itu merasa seperti tobatnya. Maka di sini wa tadhiqu 'alaika nafsuka katsalatsati alladziina khulifu. Dan begitu juga merasa sempit dunia ini, sempit juga hatinya yang penuh penyesalan ini. Bagaikan apa? Seperti para sahabat 3 orang yang ditakhirkan, yang ditunda taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunda, taubatnya diterima, tapi setelah beberapa bulan baru diterima taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita ceritakan, ya, yang tiga sahabat, ya. Wakila, nah di sini wakila, kil, pendapat yang lain lagi, at-taubatun nasuh hiya raddul madhalimi wa istihlalul khusum wa idmanut ta'at. Ini lagi definisi daripada taubat nasuha itu lain lagi di sini. At-taubatun nasuh, taubat yang benar-benar taubat, nasuha yang benar-benar, yang sungguh-sungguh, dinamakan taubat raddul madhalim, mengembalikan apa yang pernah kita ambil dari hak-hak orang secara zulm, itu madhalim namanya, ya. Hak orang yang secara zulm yang pernah kita ambil, kita kembalikan kepada pemiliknya, itu baru diterima taubat kita, karena ini bersangkutan dengan hak sesama, bukan hakullah,
Man hak Allah bitanya ampun ya Allah, ampuni netes Allah SWT. Lagu hak manusia tak bisa diampuni sama Allah SWT. Allah tidak akan mengampuninya kecuali kita minta ampun atau minta redanya orang yang bersangkutan dah. Wastihlal khusum. Nah, meminta halal, istihlal, makanya fi'il madhi itu apabila ditambah dengan istihlal, halla bermakna halal, istihlal bermakna istahalla meminta kehalalan, meminta antahalalan pada orang yang pernah kita musuhi, baik itu berupa benda atau berupa hak. Ini perlu nggih hak ini. Ndekne sekedar terbayat hartanya doang, ingin redanya enggak. Kita membicarakan dia di belakangnya juga itu kita minta ampun. Lamun dia Allah tidak akan mengampuni. Dengar? Ini berat ini. Hak manusia itu dibagi menjadi hak yang berupa benda atau hak yang berupa apa? Nama baik atau adab-adabnya. Hak doang yang ditaranin. Makanya di dalam tarikah, di dalam peninggalan mayit itu disebutkan di sana. At-tarikatu ma khallafahul mayyit min malin aw huquqin. Tarikah itu apa itu? Tarikah itu apa yang ditinggalkan oleh yang meninggal berupa harta atau pada hak. Hak seperti itu. Hak qisas misalnya. Itu namakan hak juga. Dia menuntut. Sekarang ahli warisnya menuntut supaya misalnya dia dibunuh ini si mayit ini. Kan dia mempunyai hak di sana sama orang yang membunuhnya. Hak apa? Hak qisas. Nah, maka tergantung ahli waris sekarang. Ahli waris mau menuntut. Nah, itu makanya hak itu dibagi menjadi dua. Hak yang berbentuk harta atau benda atau hak berbentuk yang tidak zahir, akhlak dan dinamakan dengan nama baik atau lain sebagainya. Enggak, ini bukan hak juga itu. Makanya disebutkan di sini at-taubatun nasuh, taubat yang benar-benar dinamakan dengan taubat itu adalah raddul madzalim, mengembalikan benda yang pernah kita ambil secara zulm, secara zalim. Wastihlalul khusum, dan meminta halal kepada musuh kita, kepada orang yang bersangkutan. Wa idmanut ta'at. Nah, ini yang ketiga ini idmanut ta'at. Idman itu artinya apa di sini? Kecanduan dalam melaksanakan ketaatan. Artinya dia benar-benar sungguh-sungguh. Dia giat. Artinya sudah rindu, sudah cinta kepada ketaatan. Itu makan idman. Idman itu kalau orang yang sudah pada marak dengan kecanduan minum keras kan? Kecanduan ngerokok. Beda doang. Ini kecanduan dalam ketaatan, tapi ini orang yang bertobat itu dia kecanduan dalam melaksanakan ketaatan. Nah, ya. Wakila ghairu dzalik. Qil yang dinamakan dengan taubatun nasuha bukan yang itu katanya. Wabil jumlati. Nah, secara umumnya, fad-dzunub allati yutab. Fad-dzunub allati yutabu minha imma kufrun aw ghairuhu. Secara umum dosa-dosa yang harus kita bertobat darinya. Tobat namanya tobat itu kembali kepada Allah. Dia bertobat dari dosa-dosa apa? Dosa itu dibagi menjadi dua, imma kufrun aw ghairuhu. Dibagi dua. Yang pertama kufrun, kafiran. Kekafiran. Dan yang dua tidak, yang selain daripada kekafiran, dosa-dosa besar. Makanya di sana ada sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Hindarilah 7 al-mubiqat ay muhlikat yang bisa memusnahkan kita, yang bisa menjerumuskan kita ke neraka. Sab'al mubiqat. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Sahabat bertanya, apa itu yang 7 yang bisa menjerumuskan kita ke api neraka, yang bisa mencelakakan kita ya Rasulullah? Pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, as-sihir, melakukan sihir. Sihir itu orang yang
Sudah keluar apa ne bau seharina apa ne mempan apa lamun dua sungguh lekan Islam. Nah, harus menunjukkan Allah bro apa ne mempan seharina apa ne bau bereaksi. Lamun dek man ini man bau bereaksi. No, seher. Artinya sudah hampir sama dengan apa namanya menunjukkan Allah. Nah. Yang ketiga, qatlun nafs. Illa bihaqqiha. Itu ya, qatlun nafsi amdan, membunuh jiwa secara sengaja, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Haknya artinya dengan qisas, kecuali dengan qisas. Kalau dia membunuh baru kita bunuh dengan menjatuhkan qisas kepadanya itu. Selain itu dan kanggo dah sekejap-kejap melanda menyeret pedang lawan melanda dengan dah. Ya, dan kanggo itu bisa menjerumuskan kita neraka ini dah. Makanya termasuk sab'ul mubiqat, 7 yang mencelakakan orang, yang menjerumuskan orang ke api neraka. Isyraku billah, as-sihr, qatlun nafsi bi ghairi haqqin, tanpa hak. Terus apa? Aklur riba. Yang keempat, memakan riba. Menikah riba wah muntasyir enggak? Naudzubillah kan banyak dengan yang ampun tiba Allah Subhanahu wa taala andene ndek te lek zaman te ini ndek tengah riba doang lagu kenai te memberiba ndak membangun ndek kenai memberiba siapa yang sekadu-kadu te ini siapa yang bank itu ya dah muamalahnya ribawi kenai te membuna doang. Makanya Rasulullah mengatakan la'anallahu akil riba. Allah melaknat orang yang memakan riba wa mukilahu, dan orang yang memberi makan dengan riba, mukilahu wa syahidai, dan saksi-saksi riba ini, wa qala hum sawa, mereka itu sama semua. Namanya itu nikah banyak istighfar wahai zaman ini apa tidak tengah riba lagu kena itu si member riba ini bakun tidak kena kayak yang si kadun tadi kayak yang bang doang senam ta bang dan arah bang arah ne bang muamalah bang bang syariat kena pokoknya arah kata depannya bang ini je warubawi doang wah riba doang arah nama bang lek julune riba wah ini. Ya. Wa aklu riba. Aklu riba. Termasuk itu. Kemana? Ya justru itu aja istighfar. Banyak makanya Anda bilang antum istighfar banyak di zaman ini. Enggak. Di dalam satu hadis itu disebutkan lal kaba'ira ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar yang diiringi selalu dengan istighfar. Tapi istighfar tidak marak sirubin. Istighfar teh yahtaj ilal istighfar. Istighfar teh berhajat tiba istighfar malik. Benar-benar istighfar. Ini zaman sahabat, zaman Hasan Basri, zaman tabi'in mengatakan begitu. Apalagi ini zaman kita ini. Ya. Wa aklu riba. Wa aklu amwal al-yatama, memakan harta-harta anak yatim. Ini mah. Alhamdulillah. Dan wa qadful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, menuduh orang-orang perempuan yang suci kita tuduh dengan tidak-tidak. Perempuan yang al-ghafilat, al-mu'minat, orang mukmin. Makanya di dalam hukum agama itu memang benar-benar terjaga, tidak tersanggung nuduh-nuduh dengan sembarangan dah. Bisa kembali kita yang akan kena nanti dengan hadnya. Hadbul qadfi sinaran ini. Nuduh, ya. Betul. Qala fad-dunub allati yutabu minha. Maka dari itu secara jumlah secara umumnya dosa-dosa yang harus kita bertobat darinya itu adalah imma kufrun aw ghairuhum, imma itu dosa merupakan suatu kekafiran yang ini keluar dari Islam, atau yang
tidak keluar dari Islam. Lagu dosa belik. Makanya definisi daripada al-kabair itu apa itu? Kabair, dosa besar itu adalah apa? Ma tarattaba alaihi al-hadd. Apa yang diancam, tarattaba alaihi al-hadd, yang kena dengannya apabila kita lakukan itu akan dikenakan sanksi-sanksi had, hudud. Seperti apa? Seperti mencuri, kanara. Hadna apa? Potong tangan. Zina, apa hukumannya? Yimajal, dicambuk atau direjam. Atau hadul kadz, menuduh orang sembarangan, menuduh orang lain macam maling atau berzina atau apa lain sebagainya, kita yang kena 80 cambukan. Pokoknya yang datang di sana di dalam Al-Quran ada ancaman berupa had atau apa, atau utbi'a bil'anin, atau diikutin dengan la'ad. La'anallah riba wa mukilahu, wa kita kan Allah melaknat, la'anallahu al-muhallila wal muhallalah, orang yang bercina buta ngono, laknat sama Allah SWT. Ini semua dosa besar doang. Ma utbi'a bil'anin au ghadab, atau murka Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Termasuk masih itu. Tahun tenyeru dengan lagu itu tidak terlakuangnya. Kena itu masih sini ancaman. Ma utbi'a bil'anin au ghadab, ghadabillah. Itu nak definisi daripada al-kabair, dosa besar-besar ya. Yang ada ancaman dalam Al-Qur'an, yang ada hadnya. Au utbi'a bil'anin au ghadab. Ya. Maka dari itu di sini wabil jumlati fadunub allati yutabu minha imma kufrun. Ini lebih teluknya sikit no, yutab no. Yutab bitta, yang dianjurkan bertaubat darinya, yang diharuskan bertaubat darinya, ya imma itu kufrun atau gairuhu. Kufrun itu ada kekafiran yang bisa mengeluarkan kita dari Islam, atau selain itu. Taubatul kafir, taubatnya orang yang kafir itu apa taubatnya sekarang? Baru diterima taubatnya, imanuhu. Dia harus beriman, kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'a nadamihi. Disertakan dengan nadam, penyesalan, ala salifi kufrihi, atas apa yang sudah telah lewat dari kekafirannya. Penyesalan. Makanya dia harus pertama beriman, kedua penyesalan dengan apa yang sudah lewat dari kekafirannya. Walaysa mujarradul imani nafsut taubah. Bukan sekedarnya beriman doang taubatnya dengan kafir itu enggak. Dan harus dia itu menyesali apa yang sudah lewat dari anu, dan harus dia juga ditambah dari tadi itu idmanut taat. Dia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang taubatnya orang kafir. Wa ghairul kufri, sekarang tobat dari selain daripada kekafiran. Imma haqqullah wa imma haqqul min ghairihi. Ini dibagi dua. Tadi tobat dari kekafiran itu syaratnya apa? Iman billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali apa yang sudah lewat, yang sudah lewat daripada kekafirannya. Semua disesali. Sali semua, menyesal dari lubuk hati yang paling dalam, serta diikutkan, disertai dengan berharus-harus dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang tobat dari selain kepada kekafiran apa syaratnya? Imma haqqullah, ini bagi menjadi dua. Imma itu tobat kita yang selain daripada kekafiran itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala dan hak li ghairihi. Hak untuk selain Allah, hak antar sesama manusia. Haqqullah ta'ala, maka hak Allah Subhanahu wa taala yakfi fi taubati minhu at-tarku. Hak Allah Subhanahu wa taala, apa yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka cukup di dalam taubat itu untuk meninggalkannya. An-nadam, dan meninggalkan.
Ndah? Ghairu anna minha ma lam yaktafi syar'u fiha bi mujarrad tarki. Hanya saja di sana, di dalam taubat kita dari hak Allah Taala itu tidak dicukupkan dengan meninggalkan aja. Dan dicukupkan oleh syarak dengan meninggalkannya dah. Bal adhafa, bahkan syarak Allah Subhanahu wa taala menambah di sana ila dzalika fi ba'dihha qada'an. Menambah harus pertama at-tark, meninggalkan apa yang sudah lewat. Nah, sekarang kita ngetetobat misalnya, 10 tahun hendak dia salat, ninggalang salat, hendak tobat nengke. Kita tobat, tiba Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang sudah kita lakukan kita tinggalkan dari hak-hak, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah diwajibkan atas kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tobat lekan sino nengke. Apakah cukup peninggalan ini? Artinya kita kembali enggak. Dengan di sana Allah Subhanahu wa taala menambahkan juga di sana harus diqadha apa yang sudah kita tinggalkan yang lewat-lewat ini. Seperti salat, kas-salati was-shaum, seperti salat dan puasa. Kita ninggalang salat berapa tahun lalu ninggalang salat. Kenapa? Justru qada semampu. Lamun teringat misalnya, makanya itu ada salatu alal faur, langsung terqadai. Ada yang berpendapat daripada dengan ide tersuruh ia terus-terusan mengqada dengan bahkan yang punya lawan ya kadalah semampu kita. Misalnya salat subuh ada dengan subuhnya, zuhur dengan zuhurnya semampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksakan kita dalam melaksanakan ibadah itu kecuali sebatas kemampuan teh. Dah. Maka jadi itu disebutkan di sini. Ada juga hak Allah Subhanahu wa taala itu tidak dicukupkan dengan meninggalkan ini doang, enggak. Bahkan ditambah dengan apa? Ditambah di sana selain daripada meninggalkan yang sudah lewat, mengqadha juga seperti salat dan puasa. Wa minha ma adhafa ilaihi kafaratan. Di antara tobat dari hak Allah Subhanahu wa taala itu, ada ditambahkan juga di sana kafarah. Kafarah kal hinfi min al aimani wa ghairi dzalika. Seperti kafarat daripada pernah kita bersumpah. Sumpah dan keji-keji wallahi ingat Anda. Nah, di hati di sana. Di sana ada kafarahnya juga. Seperti bil aiman wa ghairiha, pada sumpah-sumpah dan selain pada sumpah. Nadar misalnya. Nadar. Kita bernadar. Maka dari itu kan ada kafarahnya. Kita harus bayar. Kita harus ya. Nah, ini yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hak Allah Subhanahu wa taala ada yang dicukupkan dengan meninggalkan saja. Hak Allah. Misalnya yang tadi kita pernah melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebatas misalnya pernah minum minuman keras, minuman keras atau lain sebagainya, itu kembalilah. Selama ada kesempatan di dunia ini. Selama ndek mana ruh te ino sampai lek kerongkongan ya, ndek man gargarah sinaran ini. Ya. Ndek mana pasti itu ndek man turun tayak. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sendekman matahari itu terbit dari barat. Allah akan terima itu taubatnya. Ya. Itu kepada hak Allah. Ada juga di hak-hak Allah itu juga ada yang ditambah juga di sana berupa apa qada, seperti salat. Hak Allah salat itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban yang diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, salat dan puasa. Nah, itu perlu diqada. Dan juga ada juga yang berupa kafarah. Kafarah seperti apa? Seperti sumpah atau nadar atau lain sebagainya. Wa amma hukukul adamiyyin. Sedangkan hak-hak yang berkaitan dengan sesama, ini bukan hakullah. Wah temukul dengan, wah tenjagur dengan, itu tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala kecuali kita yang maaf, dengan yang ampun, dengan maaf tiba dengan orang yang bersangkutan. Wa amma hukukul adamiyyin.
Sedangkan hak-hak manusia, fala budda min isaliha ila mustahiqiha. Tidak boleh tidak, harus dikembalikan kepada orang yang memilikinya. Baik itu bagi kita dengan kekerasan kita ambil atau dengan diam-diam mencuri, wajib atas kita kembalikan senikmatan. Itulah makanya baru nak terima taubat dari Allah SWT. Ini hak manusia. Makanya hak manusia itu mabniun ala musyahah. Didasari oleh tuntutan. Lamun hakullah dasari Allah ampunan. Dengan yang ampun dari Allah SWT, ya Allah ampuni atas Allah SWT. Karena Allah Maha Pengampun, Ghaffarudz dzunub, Wasattarul uyub. Ya. Tapi hak sesama itu tidak bisa kecuali kita harus mengembalikannya kepada orang yang bersangkutan. Aku minta maaf, kita minta dihalalkan. Ya. Fa illam yujadu. Nah, niki ngumbe. Andene dengan siwah bete maknanya artinya apa? Siwah tazalimin ini orangnya sudah enggak ada. Bila dengan wasino. Bete kepang nih. Terampok teh ya. Ya. Niki tenguliang ya niki wah pernah itu kan menyesal wah itu apa tenguliang ternyata orangnya enggak ada. Ngumbe angkut niki. Tusuddiqu anhum. Nah, di sini kita sedekahkan itu itu niat untuk orang yang memilikinya. Namun terbayat dengannya, misalnya wah terbayat kepang dengan 1 juta misalnya, 1 juta lah hasilnya. Ternyata kita mau kembalikan ternyata orangnya sudah enggak ada. Maka di sini kita disuruh untuk bersedekah dengan itu 1 juta, niatkan untuk pemiliknya. Enggak. Lamun nara ahli warisnya kembali yang tiba ahli warisnya apa? Karena kenapa? Seseorang itu kalau sudah meninggal, hartanya atau haknya itu berpindah. Begitu dia meninggal berpindah pemilikan itu kepada ahli warisnya. Ya. Itu mutaarah ahli warisnya, kembalikan kepada ahli waris. Lamun denara niki. Muskalilah temetin denara. Ya udah, kita sedekahkan dengan niat pahalanya untuk orang yang bersangkutan. Ande waktu sedekah ya Pak. Setelah 10 tahun datang ya nongol gini. Wajib kembali yang mali. Ya. Nah, fa illam yujadu, kalau dia tidak menemukan, tidak ditemukan orang yang pernah dizalimi ini, yang pernah diambil haknya, ya, tusuddiq anhum, maka dia harus bersedekah dengan niat untuk orang yang pernah dizalimi. Wa man lam yajid subula li khuruji ma alaihi li isarihi. Nah, dia tidak bisa untuk mencarinya. Dan dia tidak memiliki sekarang apa-apa yang dengan miskin. Yang pendengar rampok, ya miskin yang pendengar rampok dengan misalnya ngeno, tiba-tiba nikah wah tobat ya, ngene ngumbeli yang kayak yang denara nikah itu. Dengannya wah denara. No. Beang ni terjalan sana. Apa? Fa'afullahi ma'mulun. Ampunan Allah itu sangat diharapkan. Allah Maha Ampun. Yang makanya kita di dalam doa, Allahumma innalaka alayya ya Allah. Untukmu atasku. Hak-hak antara aku denganmu dan antara aku dengan hamba-hambamu ya Allah. Apabila hak itu berkaitan dengan hakmu ya Allah, ampunilah. Tapi apabila berkaitan dengan hak sesama selain engkau ya Allah, mintakanlah aku ampun pada orangnya. Dan mintakan aku redha darinya. Allahumma innalaka alayya huquqan katsiratan fima baini wa bainak wa huquqan katsiratan fima baini wa bain khalqik. Allahumma ma kana minha, Allahumma kana laka minha. Kalau itu merupakan hakmu ya Allah, maka ampunilah. Wa ma kana li khalqika, dan apa itu merupakan hak selain engkau, hak hamba-hambamu yang lain ya Allah. In kana li khalqika, apa yang ditanya? Fatahammalhu anni. Maka engkau yang sebagai penanggung jawabnya ya Allah. Engkau yang sehingga iya wah balas ya Allah.
dan mintakan waraddini bihi, waraddini, waraddihum anhum, kana ma li khalqika fathum alanni, apa yang itu? Allah ma kana lak minha faghfirhu ma kana li khalqika fathum alanni waraddihim anni. Mintakanlah aku ridha darinya untukku. Mintakan ridha kepadanya untukku. Yang tiba Allah SWT. Makanya di sini disebutkan wa man lam yajid subula, bagi orang yang tidak menemukan jalan untuk mencari orang yang pernah dizaliminya, baik itu dia tidak mendapatkannya atau karena keadaannya yang tidak memungkinkan, ya, li'isarihi, karena kesulitan baginya, baik itu kesulitan kesulitan untuk mencarinya, misalnya arak dan bau kan meteye, ternyata orangnya sudah enggak ada, dicari-cari sampai kita suruh mencarinya sampai ketemu. Nah, atau orangnya ini yang mencari ini, orang yang taubat ini tidak memiliki sesuatu untuk mengembalikan hak orang ini, fa'afullahi ma'mulun, maka ampunan Allah itu sangat diharapkan di sini. Wa fadluhu mabdulun, dan karunia Allah itu karunia Allah sangat mabdul, ya, diharapkan, ya, ma'mulun wa mabdul, dah pasti didapatkan. Karunia Allah itu sudah pasti didapatkan. Kan? Makanya kita minta ampun kepada Allah SWT. Fa'afullahi ma'mulun, lamun dak tebau karena kita keadaan misalnya memungkinkan, ya. Karena orang lawan dengan miskin, dengan denenuk lawan tidak memiliki apa-apa, maka minta ampunlah kepada Allah, kembali kepada Allah. Insyaallah Allah akan mengampuni kita dan Allah akan memintakan kita ampun kepada orang yang bersangkutan. Pakam, berapa banyak dhamina Allah menjamin minat tabiat, daripada tabiat. Tabiat itu dosa-dosa besar dijamin sama Allah SWT. Lamun benar-benar lagu ini itu sebagai hamba itu benar-benar kembali kepada Allah SWT, benar-benar bertobat kepada Allah SWT, kembali kepada Allah SWT. Pakam dhamina minat tabiat, sangat banyak sekali Allah menjamin daripada tabiat apa yang pernah kita lakukan daripada dosa-dosa besar. Wa baddala minas sayyiati bil hasanat, dan Allah mengganti dosa-dosa kita itu dengan apa? Dengan pahala. Mengganti kejelekan-kejelekan kita dengan kebaikan. Rahmatullahi wasi'. Makanya di sini inilah tempatnya husnudzan billahi ta'ala. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku itu dengan Allah Subhanahu wa taala sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Kalau dia bersangka baik, mendapatkan. Kita bersangka baik, ya Allah ampuni, ya Allah Engkau Maha Pengampun. Kita tidak mampu menulakangnya apa? Ya ampun tiba Allah Subhanahu wa taala, mintakan Allah kepada Allah, antara Allah mengatakan kita ampun tiba dengannya, dan supaya Allah memintakan kita ridhonya. Fakam dhamina minat tabiat, kam dhamina Allah taala minat tabiat, wa baddala, dan Allah menggantikan minal hasanat minas sayyiat bil hasanat. Karena sungguh banyak Allah Subhanahu wa taala menggantikan kejelekan dengan kebaikan, dosa dengan pahala. Wa alaihi, dan baginya orang yang bertobat ini, an yukthira minal amali salihat, hendaklah memperbanyak amal-amal saleh, wa yastaghfira, dan dia harus beristighfar, banyak beristighfar, liman zalamahu, bagi orang yang pernah dia zalimi, minal mu'minin wal mu'minat, dari kaum mukminin dan mukminat yang pernah kita, makanya perlu. Kenapa kita diajarkan untuk beristighfar? Tidak untuk temasa diri, temasa anda, astagfirullahaladzim, li wali walidayya, untukku dan untuk kedua orang tuaku, ya Allah, walidhil huquqil wajibati alaih, dan orang yang mempunyai hak atasku, ya Allah, yang pernah aku zalimi, yang mempunyai hak atasku. Kita mintakan istighfar kepada Allah. Walil mu'minin wal mu'minat, bagi orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat. Kan istighfar itu kenapa? Enggak? Astagfirullahaladzim, li wali walidayya,
walil mu'minin waladzil huquqil wajibat alaihim, dan orang punya hak wajiban atasku. Gitu. Kita mintakan dia istighfar. Fahadzal kalamu fi haqiqati taubah. Fahadzal kalamu fi haqiqati taubah. Dan ini semua yang kurikan ini pada hakikat daripada taubat yang sebenar-benar taubat ini. Muallif. Qala rahimahullah ta'ala qad ruwiya marfu'an fi sifatit taibi. Telah diriwayatkan secara marfu' itu idafatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan marfu'. Namun sampai sahabat doang dan tiba Rasulullah makan mauquf. Namun sampai tabi'in doang dan sahabat dan tiba Rasulullah makan maqtu'. Tidak tahu istilah-istilah ini dah. Nah, ini marfu' kan ya. Wa qad ruwiya telah diriwayatkan secara marfu', artinya disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diidafahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi sifatit taib, dari ciri-ciri orang yang taubat, yang benar-benar bertobat, ciri-cirinya dengan sebab taubat ini ngumbeng ini. Nah, min hadis Ibnu Mas'udin, ini diriwayatkan dari hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa fi jama'atin min ashabihi, beliau bersabda di waktu beliau itu ada di tengah-tengah sahabatnya. Beliau mengatakan apa? Atadruna manit taib? Apakah kalian tahu siapa orang yang benar-benar bertobat itu? Nah, nanti kita tahu ya dah. Saya dengan sebenar-benar bertobat. Nah, inilah kan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu Allahumma la. Padahal tahunnya doang dengan si bertobat orang yang kembali kepada Allah yang menyesali, yang kan jawab ngono si sahabat. Lagu ndak mele jawab ngono si sahabat. Allahumma la. Ya Allah, kami tidak mengetahui. Kumbe ini apa dengan ini ta'adduban. Inilah adab-adab dengan nuntut ilmu dah. Tidak tahu. Ande ni tahu jawabannya nak ketua lite si guru teh. Dia ndak jawab ya. Karena kumbe ni bisa jadi walaupun kita tahu, bisa jadi nanti jawabannya lain dengan apa yang kita ketahui. Dengan itu berarti bertambah ilmu pengetahuan kan? Makanya min adabit talabil ilmi lamun berketuan syahate. Nah, berketuan dan kita tahu jawabannya. Lebih baik kita diam. Makanya di waktu Hajjatul Wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, atadruna atadruna an hadzal yawm? Apakah kalian tahu apa hari apa ini? Dan di mana kita berada? Bulan apa kita sekarang ini? Di Hajjatul Wada jelas. Lek mine. Lek mine tak teh. Oleh bulan haji. Waktu kita mengerjakan haji kan jelas jawabannya. Lagu apa yang sahabat? Allah wa rasuluhu a'lam. Dan mana jawabnya? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nah, ini adabnya orang menuntut ilmu dah. Nah, itu di antaranya. Makanya yang diambil istifada min hadal hadis, diambil kesimpulan dari hadis ini, seandainya seorang guru bertanya kepada muridnya, jangan dijawab walaupun kita tahu jawabannya. Kalau murid itu tahu menjawab jawabannya. Karena kenapa? Karena bisa jadi nanti jawaban yang diberikan sama guru itu lain dengan jawaban apa yang kita ketahui. Bertambah ilmu pengetahuan dengan ini. Maka di sini disebutkan qalu, berkata para sahabat, tahu nih sahabat menjawab apa? Apakah kalian tahu siapa yang benar-benar bertobat itu? Kan orang yang menyesali perbuatannya Rasulullah, yang berazam tidak akan kembali melakukannya lagi, bertekad, dan orang yang iqla', yang meninggalkan perbuatan yang sudah dilakukan dan dia kembali kepada Allah. Dia melakukan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Penuh jawabannya kan gampang. Lagu dan mele jawab sahabat, Allahumma la. Ya Allah, kami tidak mengetahui. Qala, di sini Rasul mengatakan apa Rasulullah? Idza tabal 'abdu. Itu orang hamba itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa lam yarda khusama'uhu. Sementara musuhnya tidak reda. Kata, bertobat kita tiba Allah lagu musuh teh.
dengan yang pernah kita zalimi tidak reda, orang yang pernah berkelahi, yang manut barang itu tidak reda, falaisa bitaib, maka bukanlah orang yang bertobat. Ya. Apa? Boleh. Artinya apa? Artinya selama itu berkaitan dengan hak sesama, hak manusia, Allah tidak akan ampuni itu. Kecuali kita sendiri yang minta ampun kepada orangnya. Kecuali orang yang bersangkutan yang memaafkan kita, baru Allah ampuni. Ini artinya ini dah. Atadruna idza tabal abdu wa lam yarda husama'uhu. Jikalau seorang hamba bertobat sementara orang yang pernah dizalimi, orang yang pernah dianiaya, orang yang pernah dimaki, dicaci maki tidak reda, maka belum dinamakan orang itu bertobat, belum diterima taubatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Paham? Wa man taba, berat. Wa man taba, dan siapa yang bertobat, wa lam yughayyir libasahu, dia tidak merubah pakaiannya. Dari tadi pakaian yang sudah, artinya pakaian di sini maknawi. Dan di sini dah. Atau bisa diartikan zahir secara zahirnya. Yang tadinya dia memakai pakaian yang didapatkan dari yang haram, harus diganti dengan yang dapatkan dari yang halal, benar-benar halal. Atau dia merubah pola kehidupannya. Yang tadinya dia suka berbuat kemaksiatan, dia tinggalkan. Itu aran merubah apa? Pakaian. Tidak? Wa man taba, siapa yang bertobat dia tidak merubah libasuhu, pakaiannya, alaysa bitaib, maka bukan namanya taib, artinya tobatnya itu tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man taba, dan siapa yang bertobat, walam yughayyir majlisahu, dia tidak merubah majlisnya. Yang tadinya dia senang dengan majlis-majlis mabuk-mabukan, tidak dirubah dengan majlis ilmu, majlis ta'lim, maka dia belum dinamakan dengan orang yang bertobat. Artinya tobatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man taba wa lam yughayyir nafaqatahu wa zinatahu, siapa yang bertobat dan dia tidak merubah nafkahnya, nafkah yang diberikan kepada anaknya yang tadinya diberikan dari haram, tidak rubah dengan yang halal, maka belum diterima taubatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pakaiannya, zinatahu, hiasannya. Ya, falaisa bitaib. Kalau dia tidak merubah hiasannya, yang tadinya didapatkan dari yang haram, maka dia harus merubahnya dengan yang halal, benar-benar halal. Maka orang ini kalau dia tidak merubahnya, belum diterima taubatnya. Balaisa bitaib, lam tuqbal taubatuhu, tidak diterima taubatnya. Wa man taba wa lam yughayyir firashahu wisadahu, siapa yang bertobat dia tidak merubah kasurnya. Arti kasurnya apa? Pola hidupnya. Yang tadinya dia tidur dari maghrib sampai subuh, ya, sampai dohor, bahkan dia tadinya dia meninggalkan solat berapa solawat. Kalau dia tidak merubahnya dengan mengerjakan solat pada waktunya, maka belum namanya tobat. Nikmat terima tobatnya. Ini artinya bighayyir firasyahu. Wa wisadahu, wisadah artinya sandarannya. Dan merubah tempatnya bersandar, tempatnya berbaring. Yang tadinya dia sudah, maka dia belum dinamakan dengan falaisa bitaib, maka dia bukan orang yang bertobat, kata Rasulullah SAW. Wa man taba wa lam yuwassi khuluquhu, siapa yang bertobat dan tidak meluaskan khuluquhu, akhlaknya, tidak memperbaiki akhlaknya, kata Rasulullah SAW, falaisa bitaib, maka orang ini bukan dinamakan orang yang bertobat, artinya belum diterima taubatnya. Khuluq itu jamak akhlak. Wa lam yuwassi' khuluquhu, dia tidak merubah akhlaknya. Yang tadinya akhlaknya dari jahat menjadi yang baik. Jadi tadinya akhlaknya
suka marah-marah menjadi lemah lembut. Namun dia narabah sinam. Di mana ran taubatnya Rasulullah SAW? Wa man taba wa lam yuwasi' qalbahu wa kaffahu falaysa bitaib. Dan siapa yang bertobat, dia tidak melapangkan dadanya, melapangkan jiwanya, dan tidak menjaga tangannya. Ngetang. Hati ini, hati ini narak nak uyan dah. Oleh Allah SWT. Hati. Tidak merubah, yuwasi', tidak melampangkan dadanya yang tadinya dia selalu benci kepada orang lain. Hanya dirubah sekarang. Yang tadinya dia dendam, sekarang enggak. Harus dirubah. Jadi tidak ada pendendam. Mana kena enggak? Begitu juga tangannya sering-sering memukul orang. Kalau tidak dirubah, maka belum dinamakan dia orang yang bertobat. Artinya tobatnya belum diterima oleh Allah SWT. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Fa idza taba an hadhihi al-khisali, jikalau dia bertobat dari yang sudah aku sebutkan tadi, macam-macam yang aku sudah sebutkan tadi, fadzalika ta'i, kalau dia benar-benar melaksanakan apa yang sudah aku uraikan tadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertobat dengan apa yang sudah diuraikan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah orang yang benar-benar tobat. Fadzalika ta'ibun haqqan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang syarat daripada taubat itu adalah pertama an-nadam, kedua inilah yang dimaksud dengan apa? Meninggalkan apa yang sudah menjadi kebiasaannya, merubah pola hidupnya. Yang tadinya dari suka berpoya-poya surah anu, yang tadinya hidupnya terlalu berlebihan, yang ada. Ya, yang tadinya dia sudah kadang-kadang sholat, kadang tidur, malam dia begadang, ndeman subuh tanda subuhnya lolos, dohornya lolos, asarnya lolos, maghrib tanda itu. Nah, kalau ndak ada dirubah ndek mana ran taubat ini ndah? Makanya harus dirubah semua itu. Ya, makanya, enggak? Yang tadinya dia suka benci, suka emosional, suka marah-marah, harus banyak senyum mungkin. Tinggal kalau dia tidak merubah pola hidupnya yang seperti itu, maka belum dinamakan dengan taubat. Belum diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, qala al-ulama'u. Wa yamni irda'ul khusumi yakunu bi an yarudda alaihi ma ghasabahum min malin aw khanahum aw ghallahum aw ightabahum aw kharaqa a'radahum aw shatamahum aw sabbahum. Allah taala subhanahu wa taala alam wa ilmu wa tam. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa atina hikmatan ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi majlisina hadha ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yasari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ternyata kembali.